Hai teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai batuan beku. Namun sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu batu dan batuan? Batu merupakan sebuah benda padat dan keras yang terbuat secara alami dari mineral dan keberadaannya sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Batu ini apabila jumlahnya banyak, maka disebut dengan batuan. Batuan memiliki jenis yang beragam sesuai dengan proses, waktu, bahkan tempat pembentukannya. Hal tersebut disebabkan oleh apa sih? Batuan mengalami yang namanya siklus batuan, sama seperti halnya siklus hidrologi, siklus akuntansi, atau bahkan siklus-siklus lainnya. Siklus batuan bisa dibilang sebagai faktor yang membuat batuan memiliki jenis yang beragam. Siklus ini terjadi dalam waktu yang bervariasi, tergantung dari jenis batuan yang akan menjadi hasil akhir dari proses tersebut. Ada siklus batuan yang berlangsung secara cepat, dan ada pula siklus yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Siklus batuan akan terus berlanjut hingga kemudian menghasilkan jenis batuan baru. Beberapa contoh batuan baru tersebut diantaranya adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, dari beberapa contoh tadi, saya hanya akan menjelaskan mengenai batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku juga disebut dengan igneous rock. Magma yang membeku ini merupakan magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi yang terjadi baik di bawah permukaan sebagai jenis batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan beku dalam atau batuan plutonik. Batuan tersebut terbentuk karena pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma secara perlahan-lahan sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Proses pembekuannya berlangsung lama dikarenakan dekat dengan astenosfer. Batuan beku dalam umumnya lebih kasar dari batuan ekstrusif dan jarang memperlihatkan struktur vesikular atau memiliki lubang-lubang gas. Contoh dari batuan ini adalah batuan granit, diorit, dan gabbro. Selanjutnya ada batuan beku luar atau batuan vulkanik. Batuan tersebut terbentuk ketika gunung api menyemburkan lava cair pijar. Pembekuan ini terjadi tidak hanya di sekitar kawah gunung api saja, namun juga di udara. Proses pembekuan ini berlangsung singkat dan hampir tidak mengandung kristal atau amorf. Contoh dari batuan beku ini diantaranya ada batu obsidian, riolit, batu apung, basalt, dan sebagainya. Tidak hanya batuan beku dalam dan luar saja, ternyata terdapat batuan beku korok yang terjadi pada celah-celah antar lapisan di dalam kulit bumi. Proses pembekuan ini berjalan lebih cepat sehingga di samping kristal besar terdapat pula kristal kecilnya. Contoh dari batuan jenis ini antara lain adalah batu granit porfir. Itulah sedikit gambaran dari proses batuan beku dan jenis batuan beku berdasarkan tempat pembentukannya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pentingnya batuan beku dari segi geologis. Yang pertama adalah mineral-mineral dan juga kimia global batuan beku memberikan informasi mengenai komposisi dari mantel, di mana batuan beku tersebut terekstraksi serta temperatur dan juga tekanan yang memungkinkan terjadinya ekstraksi ini atau batuan asal yang mencair. Yang kedua adalah umur absolut dapat diperoleh dengan berbagai jenis penanggalan radiomatik. Dengan demikian dapat dibandingkan dengan strata geologi yang berdekatan, sehingga urutan waktu kejadian pun dapat ditentukan. Yang ketiga adalah fitur-fitur batuan tersebut merupakan karakteristik lingkungan-lingkungan tektonik tertentu, sehingga memungkinkan rekonstruksi tektonik. Yang terakhir adalah pada beberapa situasi spesial tertentu, batuan beku merupakan tempat keberadaan endapan biji seperti tungsten, timah, dan juga uranium.
Segitu aja teman-teman, alasan kenapa batuan beku itu penting secara geologis. Oh iya, tadi kan saya baru ngasih sedikit gambaran proses pembentukan batuan beku. Nah, ternyata dari gambaran tersebut bisa kita jabarkan menjadi beberapa tahapan. Berikut tahapan-tahapan proses pembentukan batuan beku. Yang pertama, tahap bergeraknya magma yang berada di dalam dapur magma naik ke atas. Pergerakan magma tersebut dipengaruhi oleh sifat magma yang lebih ringan dari batuan di sekitarnya. Selanjutnya, tahap magma yang telah bergerak ke atas akan mengalami tekanan yang besar baik dari magma itu sendiri maupun tekanan dari sekitar dapur magma. Selanjutnya, tahap terjadinya erupsi gunung berapi. Erupsi ini akan melelehkan magma berupa lava ke permukaan bumi. Terkadang erupsi juga disertai dengan letusan yang dahsyat. Selanjutnya ada tahap pendinginan atau pengkristalan magma. Baik magma yang sudah berada di permukaan bumi maupun yang tidak mencapai permukaan bumi. Pengkristalan merupakan proses menurunnya pergerakan ion-ion magma disertai penyusunan ion menjadi bentuk yang teratur. Pengkristalan magma dipengaruhi oleh suhu permukaan bumi yang lebih rendah daripada suhu magma ketika berada di dalam perut bumi, dan juga komposisi serta banyaknya kandungan bahan volatil pada magma. Selanjutnya ada tahap magma yang telah mengkristal akan membentuk berbagai jenis batuan beku tergantung pada kecepatan pembekuannya. Nah, jadi itu beberapa tahapan dari proses pembentukan batuan beku. Teman-teman, kalian bisa gak sih membedakan batu? Mungkin di mata orang awam semua batu itu sama saja, tetapi ternyata kita bisa mengidentifikasi atau membedakan batuan. Nah, batuan beku bisa diidentifikasi dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada letak pembekuan yang tadi di awal sudah dijelaskan. Ada batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku korok. Kemudian ada warna. Warna ini sangat dipengaruhi oleh komposisi mineral penyusun batuan beku itu sendiri. Terdapat mineral yang berwarna gelap dan terang. Apabila batuan dikelompokkan sesuai warna, maka akan ada yang namanya klasifikasi warna. Terdapat dua pendapat tentang batuan beku berdasarkan klasifikasi warna. Yang pertama ada dari S.J. Shen yang menyatakan bahwa batuan beku berdasarkan klasifikasi warna ini terbagi menjadi tiga, yaitu Leucoctaris rock, Mesococtic rock, dan Melanoclastic rock. Yang kedua, menurut S.J. Ellis, hal ini dibedakan menjadi empat, yaitu holofelsic, felsic, mafelsic, dan mafic. Selanjutnya, identifikasi batuan beku bisa kita lihat melalui tekstur. Tekstur merupakan kenampakan batuan berkaitan dengan ukuran, bentuk, dan susunan butir mineral dalam batuan. Sama halnya seperti warna, tekstur pun nantinya akan membentuk klasifikasi tekstur. Klasifikasi tekstur tersebut diantaranya yang pertama ada vaneritik, yang kedua ada avanitik, yang ketiga ada porfiritik, yang terakhir ada glesi. Selanjutnya ada struktur. Struktur adalah kenampakan hubungan antar bagian batuan yang berbeda. Yang pertama ada masif, yang kedua jointing, yang ketiga vesikular, yang keempat aliran, dan yang terakhir ada amigdaloidal. Selanjutnya ada tingkat kristalisasi atau kristalinitas. Tingkat kristalisasi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada holokristalin, yang merupakan penyusun batuan beku yang keseluruhannya berasal dari kristal. Yang kedua ada hipokristalin, yang merupakan sebagian dari penyusun batuan beku yang berasal dari massa gelas dan massa kristal. Yang ketiga ada holohialin, yang merupakan susunan batuan beku dari massa gelas. Keseluruhannya bisa saja terbuat dari kaca atau gelas. Yang selanjutnya ada visualisasi granularitas. Granularitas adalah ukuran pada batuan beku. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dengan mata biasa dan melalui kaca pembesar, ada dua jenis granularitas. Yang pertama ada vanarik.
Kristal pada jenis ini ada beberapa macam, yaitu halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Yang kedua ada afanitik. Dibutuhkan mikroskop untuk penelitian batuan ini. Ada 3 macam analisis mikroskopis afanitik, yaitu mikrokristalin, kriptokristalin, dan hialin. Yang terakhir bisa kita lihat dari bentuk kristal. Kristalisasi bukan sifat menyeluruh dari suatu batuan, hanya sebagian kecil dari batuan tersebut. Ditemukan 3 bentuk kristal apabila diamati dari pandangan 2 dimensi, yaitu euhedral dan anhedral. Sedangkan dari tinjauan 3 dimensi ada 4 kristal, antara lain ekuidimensional, tabular, prismatik, dan irregular. Nah, jadi kalian udah tahu lebih dalam lagi kan mengenai batuan beku ini? Cukup segitu saja untuk materi ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterima ya. See you!